Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi Jungian Analysis and Therapy. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk dengan tokoh Jung. Jung lahir di Kitzbühel, Swiss tahun 1875 dan memiliki banyak sekali prestasi dalam hidupnya. Pada tahun 1961, Jung mendapat gelar kehormatan dari Harvard dan Oxford dan wafat pada tahun itu juga. Kita akan mulai masuk kepada materi teori kepribadian Jung, di mana kita akan mempelajari tingkat kesadaran, arketip, sikap dan fungsi kepribadian, serta perkembangan kepribadian. Teori kepribadian Jung. Terdapat satu konsepsi penting dari kepribadian Jung ini, yaitu adalah adanya gagasan persatuan atau keutuhan. Bagi Jung, keutuhan ini diwakili oleh jiwa yang mencakup semua pikiran, perasaan, dan perilaku baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dan ini berkembang sepanjang hidup manusia. Jung juga membagi beberapa tingkat kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran, di mana kesadaran merupakan satu-satunya tingkat yang bisa dimiliki individu secara langsung, mulai saat lahir, terus berkembang sepanjang hidup, atau yang biasa disebut dengan individuation. Pada kesadaran ini, ego menjadi pusatnya. Selanjutnya yang kedua adalah ketidaksadaran pribadi, merupakan pengalaman, pikiran, perasaan, dan persepsi yang tidak diakui oleh ego yang tersimpan di alam bawah sadar pribadi. Biasanya, elemen ini sering muncul dalam mimpi. Terakhir adalah ketidaksadaran kolektif. Ini adalah konsep yang paling membedakan teori Jung dengan teori yang lain. Pada ketidaksadaran kolektif ini tidak mengandung konsep atau pemikiran terkait orang tertentu dan kecenderungan yang diwariskan dari pikiran manusia. Jung juga membahas mengenai arketip. Arketip merupakan jalur dari ketidaksadaran kolektif ke kesadaran yang dapat mengarah pada tindakan. Mengapa arketip? Jadi, Jung tertarik pada arketip yang memiliki konten emosional dan kekuatan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Misalnya, pola dasar kematian membawa emosi yang kuat dan merupakan pengalaman universal. Ada banyak sekali arketip yang ditulis oleh Jung, misalnya tentang ibu, bumi, iblis, dewa, ular, kesatuan, kekuasaan, kelahiran, dan lain-lain. Ketika mempelajari arketip, kita juga akan mengenal istilah simbol. Arketip bisa jadi diekspresikan hanya melalui simbol yang terjadi dalam mimpi, fantasi, penglihatan, mitos, dongeng, seni, dan lain sebagainya. Simbol yang sangat penting adalah mandala yang melambangkan diri. Mandala berbentuk lingkaran dan biasanya memiliki 4 bagian. Secara simbolis mewakili upaya atau kebutuhan untuk mencapai keutuhan. Bagi Jung, itu merupakan simbol untuk pusat kepribadian. Selanjutnya adalah sikap kepribadian. Jung mengusung introversi dan ekstraversi, yang merupakan dua sikap atau orientasi pandangan Jung tentang kepribadian. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa individu yang ekstrovert lebih peduli dengan dunia luar mereka, orang lain, dan hal-hal lain. Sedangkan individu introvert, orang tersebut lebih peduli dengan pikiran diri sendiri dan ide mereka sendiri. Seiring perkembangan individu, salah satu sikap menjadi lebih dominan atau sangat berkembang. Sikap non-dominan cenderung tidak disadari dan mempengaruhi orang tersebut dengan cara yang halus atau tidak terduga.
Selanjutnya adalah fungsi kepribadian Jung. Setelah sekitar 10 tahun bergelut dengan konsep yang akan menambah dimensi kepribadian dari sikap, Jung menunjuk 4 fungsi kepribadian, yaitu berpikir, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Jung juga berpendapat tentang perkembangan kepribadian. Ia membagi perkembangan kepribadian menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah masa kanak-kanak, remaja, usia pertengahan, dan usia tua. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana individu diarahkan oleh orang tuanya. Masalah pada masa kanak-kanak berasal dari rumah. Apabila masalah di rumah bisa diselesaikan dengan baik, maka masalah yang dimiliki anak tersebut bisa perlahan-lahan berkurang atau teratasi. Dan masa kanak-kanak ini juga merupakan masa untuk terpisah dari orang tua dan mengembangkan identitas pribadi mereka. Selanjutnya adalah masa remaja, di mana pada masa ini biasanya remaja akan mengembangkan masalah untuk keputusan hidup. Jadi mencoba-coba untuk mengambil keputusan. Biasanya remaja juga berharap menjadi anak-anak lagi yang cenderung tidak terlalu banyak mengambil keputusan dalam hidupnya. Pada masa remaja ini juga biasanya individu akan menemukan dan mengembangkan kepribadian mereka. Tahap yang ketiga adalah usia pertengahan, di mana mulai muncul pertanyaan tentang arti kehidupan ini. Jung juga mengungkapkan istilah puer aeternus dan puella aeterna. Terakhir adalah tahapan usia tua, di mana biasanya individu akan menghabiskan waktu dalam ketidaksadaran, merefleksikan dan mengembangkan kebijaksanaan, serta berpikir tentang kematian, kefanaan, juga mimpi. Selanjutnya kita akan mulai masuk kepada analisis dan terapi Jung yang dimulai dari mempelajari tujuan terapeutik ini. Jadi, pada setiap tahapan tujuan terapeutiknya berbeda-beda. Pada tahap anak-anak, tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam masalah yang mengganggu arketip atau pola dasar diri. Pada masa remaja dan dewasa awal, seringkali berfokus pada identitas dan pemahaman lebih lanjut tentang diri seseorang daripada persona seseorang. Pada tahap parubaya, tujuan terapeutiknya dapat bergeser dari tujuan pragmatis untuk mencari nafkah dan bertanggung jawab atas keluarga menjadi lebih sedikit materi dan aspek kehidupan seseorang menjadi lebih spiritual. Pada tahap usia tua, melihat kehidupan sebagai keseluruhan proses untuk mengembangkan ketenangan. Selanjutnya melihat perbedaan antara psikoterapi dan analisis Jung. Terdapat 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari Henderson dan yang kedua adalah pendapat dari Matun. Pertama, pendapat dari Henderson yang mengungkapkan bahwa analisis itu lebih intensif. Biasanya terdapat beberapa sesi dalam seminggu dan jangka waktu yang dibutuhkan itu lama. Ia juga berpendapat bahwa psikoterapi itu lebih singkat, memungkinkan pemberian intervensi krisis untuk memenuhi kebutuhan wawasan psikologis. Sedangkan pendapat Matun yang pertama adalah tidak terlalu melihat perbedaan antara psikoterapi dan analisis. Banyak analisis yang percaya bahwa analisis berkaitan dengan bawah sadar, terutama mimpi daripada terapi. Konselor bekerja lebih sedikit dengan materi bawah sadar daripada terapis atau analis. Selanjutnya adalah asesmen. Berbagai metode asesmen yang digunakan oleh analisis Jungian bervariasi, mulai dari tes kepribadian objektif dan proyektif hingga penggunaan impian mereka sendiri. Berikut ini adalah beberapa metode asesmen yang dapat digunakan. Pertama ada metode asosiasi kata untuk menemukan kompleks yang mungkin mengganggu individu dan memungkinkan eksplorasi alam bawah sadar. Kedua, hipnosis untuk membawa kembali kenangan menyakitkan. Ketiga, riwayat kasus untuk menelusuri perkembangan historis gangguan psikologis. Dan yang terakhir adalah analisis tidak sadar, yaitu untuk digunakan hanya ketika isi sadar kelelahan. Hubungan terapeutik.
penting sekali untuk pendekatan Jung untuk terapi adalah kemanusiaannya. Hal ini dapat dilihat dalam konsep wounded healer atau penyembuh yang terluka. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan terapi. Ada beberapa tahapan terapi analitik dan Jung menguraikan 4 tahapan. Yang pertama adalah katarsis, yang mencakup pengakuan rahasia secara intelektual dan emosional. Kedua, penjelasan atau interpretasi, meminjam dari Freud dan sangat bergantung pada interpretasi hubungan transferensi. Ketiga, memanfaatkan beberapa wawasan Alfred Adler yang berfokus pada kebutuhan sosial individu dan upaya mereka untuk keunggulan atau kekuasaan. Yang keempat adalah transformasi atau individuasi, melampaui kebutuhan untuk dipenuhi secara sosial untuk fokus pada pemahaman individu tentang pola unik mereka dan kepribadian individu mereka. Mimpi dan analisis. Berikut ini adalah beberapa arti mimpi menurut Jung. Yang pertama adalah mimpi bukan hanya reproduksi ingatan atau abstraksi dari pengalaman, namun mimpi merupakan manifestasi yang tidak disadari dari kreativitas bawah sadar. Yang kedua, mimpi adalah representasi simbolis dari keadaan jiwa. Dan yang ketiga, Jung membedakan antara mimpi kecil dan mimpi besar. Di dalam mimpi, kita akan mempelajari beberapa hal di dalam mimpi. Yang pertama ada material mimpi, struktur mimpi, dan interpretasi mimpi. Dimulai dari material mimpi, merupakan pengalaman masa lalu, peristiwa penting di masa lalu yang ditekan, peristiwa harian atau masa lalu yang tidak penting, dan ingatan tentang rahasia yang sangat mengganggu. Selanjutnya ada struktur mimpi yang terdiri dari eksposisi, pengembangan plot, peristiwa yang menentukan, dan kesimpulan atau solusi. Terakhir ada interpretasi mimpi, yang mimpi ini mengungkap asosiasi pribadi, mimpi dapat mengungkap asosiasi arketipal, atau gambar diperlakukan subjektif ataukah objektif. Selanjutnya juga terdapat fungsi kompensasi mimpi, atau mimpi dapat mengkompensasi kesadaran dengan mengkonfirmasi, menentang, melebih-lebihkan, atau dengan cara lain yang berkaitan dengan pengalaman sadar. Di dalam mempelajari terapi dan analisis Jung, kita juga belajar mengenai imajinasi aktif, atau yang biasa diartikan sebagai cara untuk memungkinkan isi atau konten baru yang tidak disadari muncul ke dalam kesadaran. Tujuan utamanya adalah untuk membiarkan kompleks dan komponen emosionalnya muncul dari alam bawah sadar ke alam sadar. Imajinasi aktif dapat diartikan sebagai metode di mana ego, pusat kesadaran, dapat berhubungan dengan ketidaksadaran kolektif. Nah, itu tadi adalah materi mengenai terapi dan analisis Jung. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman bisa paham dengan materi ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.